Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabrina Suli dengan NIM 180, 150, 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal dari bab 8 sampai bab 13 dari buku Engineering Electromagnetics karangan William H. Haidt and John A. Buck di seri ke-6 untuk memenuhi ujian akhir semester medan elektromagnetik. Untuk itu, happy watching. Langsung saja kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu chapter 8, The Steady Magnetic Field. Ini berarti medan magnetik yang stabil atau tegar. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwasannya diketahui A sama dengan 3Y kuadrat dikurang 2ZAX dikurang 2X kuadrat ZAY ditambah X ditambah 2YAZ dengan satuan meter per meter, Weber per meter di ruang bebas. Di ruang bebas, temukan del cross A di titik P-2, 3-1. Di sini perlu kita garis bawahi bahwasannya ini merupakan SKK atau sistem koordinat kartesian, di mana dia memiliki X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya untuk mencari ini sama juga dengan del H ya. Ini sama dengan del H. Tapi untuk sebelum kita mencari perkalian di ketiga ini, kita harus mencari dulu perkalian di del cross A-nya. Untuk del cross A itu sendiri, kita masukkan saja nilainya itu ke dalam ini. Jadi, sudah ada patternnya, jadi nanti ini merupakan fungsi yang ini. Kemudian ini merupakan fungsi yang ini. Seperti itu. Jadi di sini do X tambah 2Y dibagi do Y dikurang do dikali min 2X kuadrat Z dibagi dengan do Z AX. Ini berarti ini sumbunya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Ditambah dengan do 3Y kuadrat dikurang 2Z dibagi dengan do Z dikurang do 3Y kuadrat dikurang 2Z per do X. Ini di sumbu Y. Dan untuk di sumbu Z-nya ada do dikurang 2X kuadrat Z dibagi dengan do X. Dikurang dengan do 3Y kuadrat dikurang 2Z per do Y. Itu untuk di sumbu Z. Nah, setelah kita menggunakan rumus ini, kita akan mendapatkan hasilnya untuk mempercepat. Jadi saya hanya meletakkan hasilnya, yaitu 2 ditambah 2X kuadrat AX untuk di sumbu X, dan untuk di sumbu Y-nya itu min 3. Untuk di sumbu Z-nya akan didapatkan minus 4XZ ditambah 6Y. Nah, kemudian kita kalikan lagi setelah kita mendapatkan del cross A-nya, kita kalikan dengan del lagi, di mana yaitu persamaan-persamaan ini kita masukkan ke dalam ke dalam rumus atau pattern yang telah ditentukan. Kita masukkan yaitu do dimasukkan ke yang sumbu Z-nya ini dimasukkan ke do di sumbu sumbu X-nya. Nah, kemudian do dikali 4XZ ditambah 6Y dibagi dengan do X di sumbu Y dikurang dengan do dikali X ditambah 2Y per do Y untuk di sumbu X, dan akan menghasilkan 6 di min 6 AX ditambah 4 ZAY. Selanjutnya di chapter 9 Magnetic Force, Materials and Inductance, itu maksudnya adalah gaya magnetik, bahan, dan induktansi. Di sini saya mengambil soal nomor 9.19 di mana telah diberikan material atau bahan XM 3,1 di mana nilai B-nya itu 0,4 YAZ Tesla. Jadi kita ini disuruh menentukan yang pertama H-nya, atau kuat medan magnetnya, yang kedua adalah mu, yang ketiga adalah mu R, yang keempat itu ada M atau bisa dibilang induktansi bersama atau magnitude-nya. Nah, kemudian ada J atau densitas itu atau kerapatan.
dan JB kerapatan juga, dan JT juga kerapatan. Nah, untuk kita mencari yang pertama, yang H, kita itu bisa menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali dengan X dengan 1 ditambah XM dikali H. Nah, untuk kita mencari H, ini rumus tinggal kita balik aja. Jadi, H sama dengan B dibagi dengan mu 0 1 ditambah XM, di mana XM-nya telah diketahui, yaitu 3,1. Nah, langsung dimasukkan. Untuk B-nya itu 0,4 ini, dan untuk XM ini. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 77,6 YAZ kilo ampere per meter. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua yang tentang mu, itu mu sama dengan 1 ditambah dengan XM 3,1 dikali dengan mu 0. Dan hasilnya itu 5,15 dikali 10 pangkat min 6 Henry per meter. Nah, untuk yang ketiga itu kita mencari mu R, itu hanya menggunakan 1 ditambah XM saja, tidak perlu ditambah dengan mu 0. Sehingga hasilnya akan menjadi 4,1. Yang keempat, untuk M itu bisa, aktor magnetik itu bisa menggunakan XM dikali H, hanya udah kita dapat di pertanyaan sebelumnya, sehingga akan kita mudah tinggal dikalikan hasilnya 3,1 dikali 77,6, dan ini hasilnya 318 AX kilo ampere per meter kuadrat. Untuk yang J atau kerapatannya, nah ini kita bisa menggunakan rumus del cross H. Nah, ini didapatkanlah tadi 77,6 kilo ampere per meter kuadrat. Untuk kerapatan di JB juga menggunakan rumus yang hampir sama, tapi dia dikalikan dengan induktasi bersamanya, dan menggunakan rumus D MZ dibagi dengan DYAX, dan akan menghasilkan 241 AX kilo ampere per meter kuadrat. Untuk JT juga sama, hanya saja dia menggunakan B per mu 0, dan hasilnya itu 318 AX kilo ampere per meter kuadrat. Selanjutnya untuk chapter 11, the uniform plane wave, itu maksudnya adalah gelombang pesawat yang seragam. Nah, di sini saya mengambil soal nomor 1130, di mana di sini diketahui the electric field of uniform plane wave in the free space is given by AS. Jadi di sini diberitahu bahwasannya medan elektrik atau medan listrik dari gelombang pesawat yang ada di ruang bebas ini bernilai ES-nya itu ini 10 dikali AY ditambah JAZ dikali E pangkat minus J25X. Nah, pertama itu kita disuruh mendeterminasikan atau mencari frekuensinya. Yang kedua kita mencari magnetic field pattern-nya. Jadi yang ketiga itu kita disuruh menggambarkan polarization of wave-nya. Jadi kita disuruh mencari polarisasi dari gelombang tersebut. Nah, untuk yang A, determine the frequency, kita bisa menggunakan rumus frekuensi sama dengan beta C dibagi dengan 2pi, di mana C ini adalah panjang gelombang cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Maksudnya kecepatan cahaya. Nah, jadi beta yaitu 25 dikali dengan 10 pangkat 8 dibagi dengan 2pi sama dengan 1,2 GHz. Kemudian yang kedua itu kita disuruh menentukan fasor magnetiknya. Jadi HS itu kita itu bisa menentukannya itu dengan pointing factornya itu, dengan pointing factor di mana dengan vektor pointing dalam arah X positif,
maka untuk komponen Y untuk kompon E yang positif maka diperlukan Y yang positif. Kemudian kalau memerlukan E negatif maka dia itu Z-nya harus negatif gitu. Nah, kemudian untuk mencari HS-nya itu atau yang magnetic pressure-nya itu dilambangkan dengan HS sama dengan 10 dibagi dengan eta 0 dikali dengan 10 AZ dikurang JAY dikali dengan E di pangkat min 25X. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang C, describe the polarization-nya. Ini bisa dilihat dengan jelas dari pertama kali konversi yang diberikan. Nah, ini kita menggunakan rumus EXT sama dengan RE ES E pangkat J omega T. Nah, di mana ini merupakan pattern atau formulanya. Nah, di mana kita di sini anggap aja X sama dengan 0 dan ini akan membuat E dikali maksudnya E 0 T sama dengan 10 cos omega T AY dikurang sin omega T AZ. Kemudian dengan ini gelombang yang melewati garis X maju, maka kita akan mengetahui polarisasinya yaitu merupakan left circular. Selanjutnya di chapter 12 plane waves at boundaries and dispersive media. Ini berarti jadi gelombang pesawat yang di dalam dispersi media. Jadi ini gelombang pesawat yang dengan batas-batasnya itu yang dengan batas-batas dan dispersif media. Saya mengambil soal nomor 12.25 di mana di sini the Brewster prism of figure 12 19 determined for as polarized the fraction of incident power that is transmitted through the prism. Jadi di sini kita ada udah digambar 12.19. Nah, tapi saya tidak meletakkannya di sini. Kemudian kita disuruh mendeterminasikan S polarized-nya atau polarisasi S cahaya di fraction ini dengan menggunakan fungsi gamma yaitu eta S2 dikurang eta S1 dibagi dengan eta S2 ditambah dengan eta S1. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mencari nilai eta 2 dan eta S2 dan eta S1. Jadi untuk eta S2 itu kita bisa menggunakan rumus N dibagi dengan cos theta B2 itu sama dengan nanti hasilnya ini N0 dikali dengan akar 1 per N kuadrat per N kuadrat. Untuk yang eta S1 itu sama dengan eta 1 dibagi dengan cos beta B1 ini nanti akan menghasilkan ini. Jadi N1 dan maksudnya eta 1 dan eta 2 itu sama. Hanya beda di N aja. Kemudian yang chapter 13 plane waves at ini yang ke-13 ini transmission line. Maaf, ini judulnya agak salah. Ini judulnya itu transmission line. Jadi ini ini salah.
itu judulnya transmission line. Nah, kemudian di sini ada soal nomor saya mengambil 13.8 di mana the conductors of coaxial transmission line atau di sini adalah transmisi garis dari konduktor koaksial COP bertembaga yang punyai tau C-nya 5,8 dikali 10 pangkat minus 7 S per meter, dan dielektrik polyetilin itu elemen aksen R-nya itu 2,26 dengan tau per omega elemen aksennya itu sama dengan 0,0002. Nah, jika radius dalam dan luar konduktor itu adalah 4 mm, tentukan radius dalam konduktor dengan mengasumsikan adanya rugi-rugi line atau rugi-rugi transmisi. Seperti itu. Jadi, kita disuruh mencari yang pertama dengan Z0, yang kedua dengan kapasitor, dan yang ketiga dengan induktor yang tentunya masing-masing bernilai berbeda. Jadi kita disuruh mencari radius inner konduktornya, radiusnya berapa, yang akan mengasumsikan adanya rugi-rugi transmisi. Nah, untuk yang Z0 atau impedansi nolnya dengan menggunakan resistansi 50 ohm, kita menggunakan rumus untuk Z0 itu sama dengan ini. 1 per 2pi dikali akar mu per elemen aksen ln B per A, dengan terus kita masukkan 50. Jadi ln B per A sama dengan 50 dikali 2pi akar elemen aksen dibagi dengan 377 sama dengan 1,25. Nah, kemudian di sini karena kita sudah mendapatkan bahwasannya B per A itu sama dengan 1,25, maka di sini kita masukkan ini sebenarnya dipangkatkan ya, 1,25. Dipangkatkan 1,25. Nah, dengan hasilnya itu ini 3,50 atau ini. Jadi hasilnya itu dari B per A itu akan kita dapat 3,50. Nah, untuk kita mencari inner konduktornya itu kita bagi lagi 4 dibagi dengan, karena tadi kan di sini katanya inner konduktornya 4 mm, jadi 4 dibagi dengan ini B per A. Hasilnya adalah 1,142 mm. Nah, kemudian untuk yang B ini menggunakan kapasitor sebesar 100 pikofarad. Nah, untuk kapasitor itu menggunakan rumus yaitu 2pi elemen aksen dibagi dengan ln B per A sama dengan di sini piko ya, karena piko kita ubahnya jadi 10 pangkat min 10. Nah, kita cari dulu ln B per A-nya, yaitu nantinya akan menghasilkan 2pi dikali dengan 2,26 dikali dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya akan mendapatkan 1,257 mm. Ini milimeter. Nah, selanjutnya itu ketika kita sudah mendapatkan nilai B per A-nya, kita masukkan ke dalam E-nya. Jadi E dipangkatkan dengan hasil dari B per A-nya, yaitu 1,257 dan hasilnya itu 3,51. Nah, setelah itu untuk mendapatkan innernya itu kita harus atau A-nya itu sama dengan 4, atau yang inner di dalamnya tadi dibagi dengan 3,51 dan hasilnya adalah 1,138 mm. Untuk yang ketiga sama juga menggunakan
Hanya saja ini menggunakan induktansi, yaitu menggunakan induktansi 0,2 mikrohenry. Nah, di sini kalau untuk induktansi, dia rumusnya adalah mu 0 dibagi dengan 2 pi ln B per A 0,2 dikali dengan 10 pangkat min 6. Setelah kita mendapatkan B per A-nya, nah B per A-nya kebetulan di sini sama dengan 1, sehingga nilai B per A-nya itu E pangkat 1. Jadi 2,718. Nah, untuk nilai A-nya itu dibagi dengan 4 dibagi 2,718. Nah, hasilnya itu adalah 1,472 mm. Demikianlah presentasi saya mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah medan elektromagnetik. Semoga berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.